serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nunung, kepadanya disilakan. Hadir. Bangsa dan tanah air semuanya, bangunlah jiwa Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Atas kehadiran dan kekompakan Bapak Ibu sekalian, karena saya diundang untuk menjadi bagian arranger saja. Dan kalau kelak koalisi ini terbentuk, ini kan seperti halnya kemarin Golkar punya panci, Demokrat punya panci. Panci tahu ya, panci ya? Wajan gitu ya. Gerindra punya wajan, tetapi masih bolong, masih bocor. Insya Allah per hari ini kita sudah punya panci yang utuh. Tinggal mau diisi apa nih panci ini? Isi daging sama bumbu sop jadi sop daging, diisi ikan, sop ikan menjadi sop ikan, supaya sajiannya juga enak. Kemudian dalam perspektif publik tentu koalisi ini akan memberikan harapan, karena publik butuh harapan, publik butuh jalan-jalan kampungnya mulus, bagus. Publik butuh lapangan pekerjaan. Rakyat Cirebon butuh pendapatan. Setiap hari rakyat Cirebon butuh makan. Butuh untuk sekolah, biaya sekolah. Untuk kalau sakit tidak takut sakit. Ini mudah-mudahan dan semoga saja bisa dijawab oleh ketiga partai yang hari ini berkumpul di sini. Insya Allah. Teman-teman wartawan, saya kira harapan baru di Cirebon ini telah hadir, meskipun dalam tempat yang sederhana, tetapi memiliki tekad yang kuat untuk menyongsong pilkada, bukan hanya sebagai kontestasi. Pilkada bukan hanya sekedar kompetisi, tapi pilkada adalah seleksi keinginan, seleksi harapan, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang bisa membawa Cirebon lebih baik ke depan, rakyatnya sejahtera, tidak kelaparan, banyak sandang pangannya, cukup kehidupannya, bisa menyekolahkan anaknya, dan tentu seluruh kebutuhan dasar hidupnya bisa terpenuhi. Kita bisa melihat hari ini Cirebon, kalau panasnya agak panjang sedikit, air bersihnya agak susah. Betul Mas Teguh? Betul ya Pak Subhan ya? Kalau hujan banyak sedikit, Cirebon Timur kebanjiran. Betul? Mudah-mudahan koalisi ini ke depan akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini menjadi persoalan masyarakat Cirebon. Tentu nanti kita serahkan, apakah nanti pemimpin lahir dari Golkar seperti Mas Teguh ataupun siapapun dari Golkar, atau dari Gerindra seperti Pak Subhan dan kawan-kawan di Gerindra, silahkan. Pancinya sudah tidak bolong lagi dan isi dengan isi yang baik. Kalau kader Demokrat, kalau saya tanya satu-satu, tidak pernah ada yang berani maju, nggak ada satupun. Tapi mudah-mudahan akan hadir nanti tokoh-tokoh dari ketiga partai ini yang tentu niatnya adalah sekali lagi untuk kemaslahatan rakyat. Sebagai pengantar, saya ingin menggugah semangat saja, karena selebihnya hajatan ini adalah miliknya Dr. Ratnawati, miliknya Pak Subhan, dan miliknya Mas Teguh. Jadi silahkan saja diramu. Dan saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang alhamdulillah 4 periode terpilih di sini, insya Allah saya membantu sepenuhnya. Dengan kemenangan Pak Prabowo Gibran yang memudahkan kita untuk menyatukan tiga partai ini,
Terima kasih kepada yang terhormat Ketua DPC Partai Gerindra, Pak Subhan, yang sudah mau berkomunikasi dengan tim pemenangan kami, dengan Ketua tim Mas Herianto. Mohon maaf, separuh kaki saya ada di Jakarta dan seperempat saya di Bandung karena saya masih sebagai bendahara DPD Jawa Barat, sehingga komunikasi yang dibangun melalui Ketua tim penjaringan kami, Pak Herianto. Terima kasih kepada Pak Teguh selaku Ketua DPD Partai Golkar dan jajarannya yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah juga komunikasinya dengan Ketua tim penjaringan dan bersama Ketua fraksi kami ada Pak Mahmud Jawa beserta anggota fraksi yang kemana-mana mereka saat ini berempat ya, yang satu lagi belum hadir. Alhamdulillah Pak Muhlisin mau berangkat haji sehingga sibuk mempersiapkan, insya Allah tanggal 14 beliau kita doakan. Salah satu kandidat kami mungkin Pak Teguh, kalau nanti dari koalisi ini berminat, kita ada mantan anggota fraksi Partai Demokrat, ada salah satunya Pak Muhlisin. Kami sedikit bercerita, saya membuka penjaringan calon bupati dari Partai Demokrat itu sudah sejak tanggal 4 lalu sampai tanggal 14. Berhubung sedang Idul Fitri, sehingga kami membuka kembali penjaringan yang kedua 15 April sampai 30 April kemarin. Lalu kami sudah mendapatkan beberapa calon kandidat, tetapi Partai Demokrat hanya punya 4 kursi, sehingga kami disarankan oleh yang terhormat dan tercinta Bapak Kepala BPOKK, Bapak Dr. Insinyur Haji Herman Heron MSI. Beliau menyarankan agar kami berkoalisi, sehingga kami menugaskan Pak Herianto untuk segera berkoalisi dengan partai-partai yang kemarin kita bersama-sama mengusung presiden, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Dan alhamdulillah saat ini sudah terwujud, ada Gerindra dengan 7 kursi, Demokrat dengan 4 kursi, dan Golkar dengan 7 kursi, sehingga koalisi ini cukup mantap ya, dengan 18 kursi. Tinggal kedepannya siapa yang mau diusung. Tadi syarat dari Demokrat ada 4 ya, 4P, apa 4P? 4K, kapasitas, kapabilitas, integritas, kapasitas. Kita oke, gasnya menang, enggak? Pilek kita menang, kita berapa persen? 65%, 68%, meskipun masih kalah sama Indramayu kita. Indramayu 70. Tapi itu suatu anugerah yang luar biasa, dan itu semuanya berkat semuanya. Bukan Partai Demokrat, bukan Partai Gerindra, bukan yang bukan. Yang pertama tentu karena Allah. Allah itu bagaimana menciptakan alam ini, kalau memang udah saatnya itu lain. Makanya teman-teman seberang sana, Gerindra luar biasa, katanya itu modalnya oke, gas aja menang. Iya. Katanya begitu. Itu artinya memang alam sudah mendukung. Nah, lalu itu sekarang dihadapan menjelang pemilu pilkada kita ya di Cirebon. Ini satu momentum juga yang seharusnya harus kita ambil ya, kesempatannya nih dari ketiga partai itu adalah
Kita di koalisi 02 itu yang punya parlemen ada 3 partai yang duduk di DPRD nih. Roso Eco dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami panjatkan juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, izin bukan arahan. Saya hanya ingin menyampaikan, tadi ada beberapa kaitan yang disampaikan oleh Ibu Ratnawati, Pak Herman Heron, Pak Haji Subhan. Yang perlu ditekankan hari ini adalah semangatnya kita bertiga bertelur di hari ini adalah bahwa kita mempunyai kesamaan. Kesamaannya apa sih? Bahwa hari ini Cirebon Kabupaten butuh perhatian lebih khusus lagi, butuh skala prioritas. Tadi disinggung misalnya kayak jalanan rusak, angka pengangguran tinggi, PDRB pun rendah, kurang lebih 25 juta. Jadi 1 tahun, bayangkan kalau dari data BPS kurang lebih masih di angka kemiskinan itu masih ya tipis-tipis lah 11-12%. Itu dilema kita semua. Kenapa dilema kita semua? Tapi ada kaitan masalah yang terjalan. Hari ini masih banyak jalan yang berlubang. Ada 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan. Satu harinya kurang lebih penghasil sampah 1.200 ton di Kabupaten Cirebon. Nah, salah satunya itu. Banyak sekali hal yang perlu kita perbaiki. Jadi ketika kemarin dalam lingkup koalisi 02, kebetulan anggota dewannya sering ngobrol terkait permasalahan-permasalahan, akhirnya ketemulah titiknya di hari ini. Bukan hal yang tidak mungkin juga, besok-besok ketika kita akan mencoba mengajak berdiskusi dengan teman-teman yang sebut saja non-parlemen, yang tergabung dalam 02, ada PSI, ada PBB, ada Gelora, ada yang lainnya. Hanya memang kita sudah bersepaham terlebih dahulu, kita punya fondasi yang lebih awal dulu adalah ketika kita menginginkan ada perbaikan di Kabupaten Cirebon, yaitu prioritas skala utama. Nah, yang kedua berkaitan dengan tata cara. Pasti di internal partai masing-masing mempunyai tata cara mekanisme. Di Golkar ada, di Demokrat ada, di Gerindra ada, tapi hampir seluruh pimpinan partai diwajibkan untuk mengikuti tata organisasinya. Salah satu tata organisasinya, tahapannya adalah tahapan seperti ini, betul ya Kanda? Nah, tahapan ini kita lalui sehingga nanti akan ada sebut saja model sebutannya Deks Pilkada sekre bersama nanti untuk menggodok siapa kandidatnya. Nggak mungkin kita untuk mendorong orang dalam kondisi kalah. Harus kita menang dalam koalisi ini. Standing DPC Partai Gerakan Indonesia Raya, DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon tentang kesepakatan koalisi untuk mengusung dan memenangkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Cirebon pada Pilkada tahun 2024. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 bulan Mei tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. Rades Haji Subhan selaku Ketua DPC Partai Gerindra. 2. Teguh Rusyana Merdeka SH sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon. 3. Dr. Hajah Ratnawati MKK sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon. Untuk selanjutnya, para pihak atau ketua partai Gerindra, Golkar, dan Demokrat secara bersama-sama menyepakati akan bekerja sama untuk pemenangan di dalam pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Cirebon tahun 2024
berkaitan dengan hal-hal teknis pemenangan di dalam perjanjian kerjasama antara Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat pada pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Cirebon tahun 2024 akan diatur dalam sekretariatan bersama antar para pihak. Ketua DPC Partai Gerindra, Dr. Anas Haji Subhan, belum ditandatanganin. Ketua Partai Golkar Teguh Rusana Merdeka belum ditandatanganin. Ketua DPC Demokrat Dr. Hajah Ratnawati belum ditandatangani. Isinya kira-kira seperti itu. Silakan Pak Haji Subhan. Berkah. Tujuan deklarasi yang kami lakukan antara ketiga partai Gerindra, Golkar, dan Demokrat adalah untuk bagaimana kita menyongsong pemilu kada 2024 ya, di Cirebon. Tiga partai ini sepakat koalisi? Sudah koalisi dan barusan kita tanda tangan dulu ya. Sudah memunculkan nama? Kita dari awal hanya koalisi partai. Soal nama nanti setelah itu. Soal nama setelah itu. Silakan. Pak, dari Ketua DPD Kabupaten Cirebon juga kan sudah mendapatkan surat tugas untuk dicalonkan sebagai bupati. Nah ini gimana Pak? Itu kata siapa itu? Kata yang ada isu di atasnya begitu. Nggak ada isu itu, nggak ada. Betul memang bahwa di Partai Gerindra sama halnya di Golkar, mungkin Demokrat juga begitu ya Bu. Sudah buka penjaringan. Bahwa masing-masing ketua DPC itu memang diberi kewenangan untuk maju di dalam pilkada. Tapi itu kan kembali kepada kalau harapan besar dalam perahu koalisi ini tuh apa sih Pak? Harapan besarnya adalah kemenangan, menyongsong dan mengiringi kemenangan Prabowo. Nah itu jangan lupa kita oke gas ya. Pak, kalau melihat dari Koalisi Indonesia Maju sendiri kan ada salah satu partai PAN di dalam koalisi ini, kenapa Pak PAN nggak ada? PAN juga diyakini akan bergabung dengan kita, bersama kita. Kemarin sudah ada komunikasi ringan ya, tetapi mereka memang belum siap untuk melaksanakan hal seperti ini. Tapi siap tentu saja ke depannya. PAN kemarin komentar terkait ini mau membuat poros baru non parlemen. Oh itu bebas aja. Kalau kita kan menawarkan nih cara yang paling baik menurut kami ini, ya kan, meneruskan gerobak 02 kan gitu. Gerbongnya kan itu dulu. Ketika kita tawarkan kemudian tidak, ya itu sih hak masing-masing partai. Tapi kami juga bukan mengada-ada. Kemarin kami sudah komunikasi dengan salah satu pimpinan di PAN Kabupaten Cirebon. Mereka pada prinsipnya siap, ya siap, cuman belum bisa bareng-bareng di sini. Pak, untuk nama sendiri Pak, apakah sudah ada yang muncul Pak dari nama belum? Kan tadi saya bilang nama belum. Masih ada peluang untuk partai yang lain Bu, Pak? Ada peluang untuk partai yang lain? Selain PAN mungkin? Tetap masih ada. Kalau kami di Gerindra diprioritaskan itu koalisi 02. Setelah itu silakan bebas juga dengan yang lainnya. Saya nggak tahu kalau Demokrat bagaimana, Golkar bagaimana. Tapi pada prinsipnya kita sudah saling komunikasi lah, sudah mengukur juga kan. Jadi indra kami seperti apa? Kami dari Partai Demokrat kita sudah membuka penjaringan sejak bulan April kemarin. Penjaringan awal kita membuka dari tanggal 4 sampai 14, sudah beberapa kandidat yang mendaftar di Partai Demokrat, tetapi kami sadar diri karena kami hanya mempunyai 4
kursi, sehingga kami harus membentuk koalisi. Yang hari ini koalisi ini sudah memenuhi, bahkan lebih. Kita kalau koalisi 3 partai ini sudah koalisi besar dengan 18 kursi, dan yang Demokrat inginkan yaitu adalah ikut dalam pemenangan. Jadi siapapun nanti yang diusung, ya kita sampai saat ini belum ada kandidat yang mengerucut. Nanti kita bicarakan bersama dengan 3 partai yang hari ini deklarasi. Seperti itu. Sehingga kami ada tim penjaringan, karena kebetulan saya juga masih di DPD Partai Demokrat Jawa Barat sebagai bendahara, sehingga tim penjaringan kami yang isinya adalah fraksi-fraksi mereka yang bergerilya untuk berkoalisi dengan partai-partai, terutama Partai Indonesia Maju yang kemarin kita mendukung 0. Poin utamanya adalah kita menyamakan dulu persepsinya bahwa hari ini Gerindra, Golkar, dan Demokrat sudah ada peletakan batu fondasi. Fondasinya adalah koalisi bersama untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Nah, baik nanti konteksnya siapapun dari internal masing-masing ataupun apapun, itu akan ada mekanisme partai masing-masing, dan mulai dari tingkatan bawah akan disaring kemudian. Kan sudah dapat surat tugas dari DPP, mungkin ini ada harapan tersendiri untuk bisa maju ke di pilkada? Bukan ranah saya, semuanya keputusannya ada di DPP. Bagian komunikasi ini bagian dari komunikasi politik yang kami harus lakukan, karena sebagai ketua partai harus ada. Golkar tidak bisa mengusung sendiri, Gerindra tidak bisa mengusung sendiri, dan Demokrat tidak bisa mengusung sendiri. Ini bagian dari komunikasi politik yang insya Allah nanti akan kita bawa ke DPP masing-masing, dan insya Allah sampai ujung pemenangan di tanggal 27 November koalisi ini insya Allah akan menang. Untuk komposisi E1, E2, Golkar tetap bersikukuh pada E1? Tadi ada poin bahwa fondasi awalnya persamaan persepsi terlebih dahulu. Persamaan persepsi terlebih dahulu, dan beberapa hal sudah disepakati. Untuk posisi 1, 2 itu nanti akan dibicarakan di internal DPP masing-masing. Hal yang disepakati apa aja? Hal yang disepakati dari koalisi ini apa aja? Kalau bahasa ketua umum saya, ini akan ada tindak lanjut berikutnya. Yang pasti hari ini harusnya ketua harian akan menyampaikan hal yang ketua harian Jawa Barat akan menyampaikan ke teman-teman media, karena memang telat. Jadi prinsipnya adalah kita secepatnya untuk melakukan komunikasi politik terhadap partai-partai yang satu frame dengan khususnya menggagas untuk dibangunnya koalisi, dan kami bersepakat bagaimana gagasan ini membangun koalisi dulu, baru kemudian mencari figur yang tepat. Cirebon kebetulan sudah ada komunikasi politik antar partai koalisi Indonesia Maju yang memiliki kursi. Belum sampai kepada yang belum memiliki kursi, tentu masih ada. Sehingga baru 3 partai yang hari ini menjadi fondasi, menjadi jangkar koalisi, yaitu Demokrat, Golkar, dan Gerindra. Nah, setelah ini akan menyusul nanti pertemuan dengan yang non anggota DPRD. Ada Gelora, ada PSI, kemudian ada PAN, yang tentu akan menambah kekuatan koalisi. Yang terpenting kami mencukupi dulu untuk 20% mengusung terhadap kandidat calon bupati atau wakil bupati Cirebon. Ini sejalan tentu dengan apa yang menjadi arahan Ketua Umum kami, Mas AHY, bahwa agar dibangun komunikasi politik, membangun koalisi, mencari figur, dan tentu dengan harapan kita dapat memenangkan seluruh kontestasi pilkada. Meski mungkin tidak seluruhnya, tetapi kita ingin sebagian besar kita bisa memenangkan pilkada bersama-sama dengan partai sahabat, utamanya tentu dengan partai koalisi Indonesia Maju yang pada waktu pemilu kemarin, belum lama dari pemilu
kita bersama-sama untuk mensukseskan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ini di Pola Api dan alhamdulillah tidak ada kendala. Setelah ini kami akan mematangkan dan mendeklarasikan koalisi bersama di Indramayu. Setelah itu Cirebon sedang menggagas dan tentu tidak wajib ya. Kami juga menganjurkan kepada seluruh DPC dan DPD seluruh Indonesia yang terpenting bahwa harus membangun koalisi dulu supaya ada kendaraan untuk berangkat dalam pencalonan ini. Oleh karenanya jangan dulu figur yang diangkat, karena kalau figur dulu yang diangkat kita agak sulit, biasanya berbenturan kepentingan. Nah, dengan mengangkat dulu kepentingan koalisi, ini pada akhirnya kita dapat membentuk koalisi dan pada akhirnya nanti dibentuk sekretariat bersama dan sama-sama nanti sekarang kan sudah buka penjaringan di masing-masing partai. Nanti hasil dari penjaringan itu akan dikomunikasikan di sekretariat bersama, sambil juga di sana akan membuka siapa tentu tokoh masyarakat Cirebon yang ingin menderma baktikan perjalanan 5 tahun ke depan sebagai bupati atau wakil bupati. Koalisi menang! Koalisi menang! Koalisi menang!